Kolaborasi ketiga GIS Audio DaVinci. Apakah in-ear monitor ini akan membawa legacy seniman legendaris ini? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas in-ear monitor kolaborasi kembali antara GIS Audio dan Dunu melalui produk mereka yang diberi nama DaVinci. Ya, nama seorang seniman legendaris. Siapa sih yang nggak tahu dia yang membuat atau melukis lukisan legendaris juga Mona Lisa. IM ini sendiri juga dibekali dengan konfigurasi driver yang cukup wow, 2 dynamic driver dan 4 balance armatur per side-nya. Dan yang menarik juga, in-ear monitor ini memiliki teknologi 5 buah crossover. Crossover itu apa? Crossover itu pembagian antara driver A ngehandle sub bass, driver B ngehandle bass, driver C ngehandle mid, driver E, D, dan lain-lain itu menghandle konfigurasi-konfigurasi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Itu namanya crossover. Jadi konfigurasi drivernya itu ada sub bass, bass, mid, high, dan ultra high. Untuk kabelnya kalian gak perlu ragu karena ini memiliki kabel dual pin 0,78 mm yang detachable dan diberi nama kabelnya ini baru ya dari Dunu yang diberi nama kabel Leo. Yes, singa. Leo. Untuk sensitivitasnya sendiri ada di angka 109 dB dengan impedance 35 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk HiFiGo sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa cek aja langsung kalau kalian tertarik dengan in-ear monitor satu ini. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, buat kalian yang tertarik melihat full version dari unboxingnya, kalian bisa cek aja di link di atas ya, untuk bisa lihat langsung unboxing dari DaVinci ini. Dan untuk packagingnya sendiri, walaupun boxnya nggak besar-besar gimana banget, tapi ini padat dan berisi banget untuk packagingnya menurut saya. Dan cukup berkesan juga untuk unboxingnya. Bicara soal kelengkapan, Dunu one of the best soal perintilan-perintilan. Dimana ada in-ear monitor, kabel, air tips yang berbagai macam. Ada 3 jenis air tips yang berbagai macam ukuran juga. Ada juga jack 35-nya dan 44 ya. Itu di dalam paket penjualannya sudah ada. Dan juga converter 35 ke 63 mm-nya. Itu pikirkan banget. Lalu juga ada case yang kokoh banget ya. Kalian bisa lihat di situ case-nya mantep banget, hard case dari Dunu yang protektif pastinya. Sebuah cleaning brush juga dipikirkan di in-ear monitor satu ini, serta yang terakhir adalah kitab-kitab. Dan secara umum kami memberikan skor A solid untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Bicara soal Dunu, packaging mereka untuk perintilan-perintilannya selalu one of the best. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build sendiri dari in-ear monitor satu ini, housingnya ini berbahan resin dengan housing yang berwarna hitam dan sedikit translucent di in-ear monitor satu ini. Dan di bagian belakangnya sini kalian bisa lihat ada 4 fan hole di sini ya, di dekat tupinnya, dan ini memang tempat dari dynamic drivernya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal di sini kalian bisa lihat ya, dan cukup lurus di sini. Dan kita akan ukur sama-sama untuk diameternya. Sekitar 6,1 ya, mungkin 6,0 lah kalau mungkin anggap aja itu toleransi. Dan juga di sini sudah ada lipsnya di sini dan juga sudah ada filternya juga di sini. Kalau lihat ke bagian faceplate-nya di sini, faceplate-nya memiliki faceplate panel kayu yang solid di sini ya. Kalian bisa lihat aja di sini. Dimana saya suka banget dengan faceplate kayu seperti ini. Sama seperti Dunu S6 Mark II yang terlihat artistik kalau menggunakan faceplate kayu. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Di sini juga di bagian faceplate-nya ada tulisan Dunu berwarna silver di bagian bawahnya seperti ini. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin ya, 0,78 mm yang detachable yang diberi nama kabel Leo dari Dunu, dan terdapat air hook di sini yang pre-foam yang transparan di sini. Untuk kabelnya sendiri bahannya adalah single crystal copper dengan silver plating ya, dengan warna coklat, dan kalian bisa lihat serat-serat kabelnya kalau lihat dari dekat gini ya, bisa kelihatan serat-serat yang kabel yang lebih kecil. Kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini ada chin slider berbahan plastik dan juga splitter berbahan metal. Dan di bagian bawah di sini ada kabel 4 braid ya. Ini kabelnya agak kaku ya menurut saya. Untuk kabel-kabel Dunu biasanya agak kaku-kaku gimana gitu. Dan cukup tebal juga untuk kabelnya.
Untuk jacknya sendiri adalah straight plug. Di sini kita menggunakan yang 35. Kalian bisa ganti 44-nya juga karena ada di dalam paket penjualannya, di paket bawaannya. Jadi kalian bisa ganti-ganti dengan mudah. Kalian menggunakan amplifier yang cuma ada 63 pun ada adapternya di sini. Oh ya, satu hal yang mungkin saya harus mention juga di sini pada saat masang air tipsnya lubangnya sekecil ini, masuk di nozzle sebesar ini agak sedikit PR aja. Jadi untuk kalian harus bersabar saja untuk masukinnya ya, karena ini lubangnya kecil, ini nozzle-nya besar. Jadi ya itu PR aja. Bicara soal build quality-nya, kami berikan skor B solid aja ya untuk inner monitor satu ini. Karena housingnya bahannya masih dari resin yang menurut saya ya harusnya bisa bahan metal ya, kalau ya 4 jutaan ya mungkin ya. Tapi ya mungkin ada faktor-faktor lain yang dipikirkan ya. Tapi saya lebih prefer bahan metal karena bahannya resin yang menurut saya biasa aja. Tapi desainnya saya suka dari inner monitor satu ini. Jadi tidak sama antara faceplate satu dengan yang lainnya. Sama seperti Duno SA6 Mark II juga. Tidak bakal sama sebuah inner monitor dengan inner monitor lainnya. Selain itu juga inner monitor ini memiliki kabel Leo yang diberi nama Leo Singa yang mantep banget. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari DaVinci ini. Secara bentuk sendiri kalian bisa lihat ya, dia agak sedikit gendut ya, dan bisa dikategorikan cukup besar untuk housingnya karena memang akomodir 2 dynamic driver bukan sebuah PR yang mudah ya untuk housing kecil. Jadi memang housingnya cukup gendut ya di sini. Bicara soal bentuknya sendiri memang cukup ergonomis untuk bentuknya ya, dan tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh sama sekali di inner monitor satu ini. Bicara soal bobot sendiri, inner monitornya cukup ringan dan kabelnya ini sedikit berbobot tapi tetap masih manageable menurut saya. Oke, untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear, regular to deep fit seperti ini. Disclaimer juga di sini kita menggunakan Duno SS Tips ya dengan size M untuk mereview inner monitor satu ini. Soal kekedapan dan grip inner monitor satu ini gak ada masalah sama sekali, kekedapannya mantep, gripnya juga mantep, digoyang-goyang pun tidak terkesan loose sama sekali. Tapi sisi buruknya atau downside-nya dia agak sedikit panas aja saat digunakan. Dan memang bukan tipe inner monitor yang terlalu versatile untuk telinga-telinga kecil ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Mungkin kalau kalian telinganya kecil, kalian coba dulu aja. Karena biasanya housing-housing besar itu makin high-end, inner monitor biasanya housingnya makin besar sih. Kecuali dia menggunakan single dynamic driver. Biasanya konfigurasi aneh-aneh di atas 4, di atas 5 gitu sudah housingnya agak-agak kurang manusiawi lah untuk telinga kecil. Dan sekarang kami berikan skor B solid untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang snug, kita bilang enak juga, gripnya juga oke, tapi tidak terlalu versatile untuk semua jenis telinga, jadi perlu diperhatikan. Jadi kategori enak itu belum tentu untuk semua orang ya. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari DaVinci ini, dia mengarah ke neutral with bass boost, tapi lean ke warm side dikit ya, dengan boosting di bagian bass dan juga sedikit di bagian treble-nya. Untuk di drive sendiri, walaupun menggunakan smartphone menurut saya nggak ada masalah sama sekali, tapi akan lebih maksimal menurut saya, ada sedikit rasa lebih lepasnya ya pada saat menggunakan dongle ataupun DAP, ataupun ya kalian belikan power yang lebih lah. Dan suara yang saya suka adalah neutral warm sounding inner monitor. Oke, yang paling penting dari sebuah kolaborasi yaitu suaranya. Bass di inner monitor satu ini bisa dikategorikan bass yang fun dengan tekstur bass yang nice dihandle oleh 2 dynamic drivernya. Impactnya mantap sih, terasa hentakannya dengan punch yang oke banget di inner monitor satu ini. Rumble-nya pun terasa gemuruhnya yang menggetarkan jiwa. Bicara soal kuantitas sih, bass yang cukup menyenangkan banget dan enjoyable banget untuk musik-musik mainstream. Kalau kualitasnya sih somehow juga mantap dan patut diapresiasi. Dengan bass sebesar ini dia memiliki bass yang cukup clean dan speed yang oke, walaupun nggak super cepet-cepet banget sih. Bass yang saya rasa akan disukai, cuma memang tidak semua orang bakal suka sih. Mungkin kalian suka yang lebih bright, tidak akan suka dengan bass yang sebesar ini sih. Yaitu sekali lagi nitpicking sih sebenarnya. Dan mungkin balik lagi ke selera lagu yang kalian suka dengarkan. Untuk mid-nya di inner monitor satu ini posisinya tidak mundur ataupun tidak terlalu maju banget. Untuk male vokalnya pada suara Bang Ronan ini terasa cukup neutral, tidak terlalu banyak boost yang aneh-aneh, dan memang agak sedikit kurang tebal sih, tapi agak sedikit malu-malu juga, agak kurang lepas dikit dan kurang emosional dikit juga. Tapi male vokalnya ini somehow cukup aman ya, dan tidak ada masalah berarti sih menurut saya. Mungkin balik lagi itu masalah preferensi dan selera sih. Still enjoyable, harusnya cuman selera saya aja yang mungkin agak ribet ya untuk male vocal ya.
Untuk female-nya sendiri dipresentasikan dengan cukup nice di sini ya. Sedikit lebih lepas dan shining dibandingkan male vokalnya yang rada malu-malu. Tapi masih dalam kategori yang terkontrol tanpa terkesan terlalu nyerang sama sekali. Cukup bersih dan clear juga di inner monitor 1 ini. Untungnya juga shouting-nya masih cukup aman di DaVinci ini. Selain itu presentasi instrumennya somehow juga rapi dan enjoyable banget, nice banget. Untuk treble-nya ini masih cukup aman lah di inner monitor 1 ini. Dimana pada cymbal crash-nya ini terasa ada kesan cringnya, tapi kayak agak ngumpul gitu ya. Jadi kayak apa ya, cymbal crash-nya itu cringnya itu nggak lepas, nggak terasa jauh gitu ya. Jadi kayak agak ngumpul di satu tempat gitu. Tapi positifnya itu terasa lebih terkontrol aja, jadi nggak terkesan terlalu nyelekit ataupun terlalu nyerang. Untuk violinnya sedikit kurang bite juga, dan gesekannya ini kayak kurang hidup gitu ya, kayak kurang lively, kurang mendekati aslinya gitu ya. Namun overall detailnya masih oke lah, dan airy-nya juga masih dapet. Dan poin positif lainnya juga sibilannya masih aman di inner monitor 1 ini. Dan overall untuk DaVinci ini kami berikan skor B+ untuk tonalnya, dan saya sih oke aja sih untuk tonalnya. Bassnya asik, midnya yang decent, dan treble yang kita bicara soal selera-seleraan sih untuk treble-nya. Buat kalian yang memang mungkin suka yang warm, dark, akan aman-aman aja sih menikmati treble-nya. Tapi mungkin kalian yang mungkin treble head nggak terlalu doyan sih untuk treble-nya. Itu mungkin balik lagi ke selera sih. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Presentasi dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang musikal dan juga cukup aman lah. Untuk timbernya menurut saya overall cukup nice di inner monitor 1 ini. Mungkin kalau saya sedikit nitpicking di bagian treble-nya aja yang mungkin sedikit kurang keluar, kurang organik dikit lah. Untuk soundstage-nya di sini terasa cukup lebar ya. Tapi nggak sampai yang super grand banget gitu, nggak. Ada kesan depth-nya dan juga tinggi yang menurut saya agak kurang. Jadi simply 3D yang tidak terlalu memuaskan untuk selera saya sih. Untuk preferensi saya juga. Menurut saya masih harusnya bisa lebih megah lagi untuk harganya. Untuk detailnya sih oke overall untuk inner monitor 1 ini. Tapi dengan jumlah driver yang kita bilang 6 ya, harusnya bisa lebih detail lagi sih inner monitor 1 ini. Tapi resolving ability-nya kalau dilawan inner monitor 1-2 jutaan jelas ini masih terasa lebih superior sih. Tapi kalau mungkin dilawankan dengan yang 4-5 jutaan mungkin juga masih sedikit kalah detail lah, masih sedikit kurang resolving dikit, masih kalah resolution sedikit ya, karena memang dia mengarahnya lebih ke musical yang lebih enjoyable untuk didengerin daripada yang vivid banget, yang lebih bright, yang lebih analytical gitu ya. Enggak, dia mengarah ke yang lebih sebaliknya, lebih warmer. Untuk clarity-nya juga aman ya, pretty good di inner monitor 1 ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, overall resolution-nya ya cukup pretty good lah untuk kelas harganya. Tapi not the best. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup nice dipresentasikan ya. Dia dapat memisah-misahkan instrumen dengan instrumen ataupun instrumen dengan vokal dengan cukup baik di sini. Bicara soal imagingnya juga ada kesan layering-nya dikit ya. Dan juga ada gambaran untuk gambaran overall di sini dari inner monitor 1 ini dia middle row aja sih. Jadi nggak terlalu forward banget ataupun terlalu mundur banget. Untuk positioningnya juga cukup nice di inner monitor 1 ini. Ya jadi kita bisa distinct arah suaranya dari mana instrumennya. Dari kanan ke kanan atas, ke kanan bawah, kiri, atau kiri atas, atau depan kanan. Kita bisa distinct dengan cukup baik di inner monitor 1 ini. Dan secara umum kami memberikan skor A- untuk teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor 1 ini. Cons dari inner monitor 1 ini mungkin tonalitasnya ini agak sedikit segmented ya. Bukan yang super all-rounder banget, karena memang dia lebih mengarah ke musical yang lebih enjoy dan mungkin lebih penyuka bass dan lagu-lagu mainstream sih. Untuk pro-nya sendiri buat kalian yang cari ayam musical, ini adalah ayam yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian pinang kalau memang kalian cari inner monitor yang musical. Mungkin kalian juga sudah punya koleksi yang analytical, kalian cari yang musical, ini bisa jadi alternatif. Untuk pro-nya yang kedua yaitu kalau bicara soal Dunu ya, Dunu packaging-nya one of the best karena perintilannya tidak pelit sama sekali. Untuk value for money dari inner monitor 1 ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid untuk DaVinci. Kesimpulan, Giz Audio di setiap kolaborasinya baik itu Galileo, Chopin dan juga DaVinci ini memiliki karakter yang unik masing-masingnya menurut saya. Tapi kalau bicara soal DaVinci khususnya, dia memiliki suara yang lebih fun dan mungkin cocok untuk kalian yang mencari inner monitor yang musikal sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai inner monitor 1 ini, DaVinci ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe
Klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar DaVinci, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.